Ambil minum TGM. TGM ini tim G-Boy milenial. Bukan Tigro milenial. Oke, tadi pertanyaan yang tajam sekali dari Mbak tadi soal potensi pendidikan politik dari tingkat sekolah dasar. 2 hari lalu saya dapat WA dari seorang ayah tentang perilaku anaknya yang umur 5 tahun, artinya belum masuk SD. Apa perilaku dia? Setiap hari dia mencatat kata-kata saya di YouTube. Dan dia suruh ayahnya cari apa artinya. Itu anak 5 tahun. Ada kuriositas sekarang orang untuk, karena anak itu rupanya dia terus mengikuti sosial media. Maka dia mulai menghubung-hubungkan isu yang dia dengar di sosial media. Dan kalau dia jalan di jalan dia lihat ada wajah orang gitu. Itu pendidikan politik pertama itu bagi dia. Tapi itu pendidikan politik yang tidak didesain untuk anak-anak. Tetapi karena tidak ada desain maka dia cari modul kurikulumnya sendiri si anak 5 tahun itu. Mungkin kita mesti pergi pada psikolog anak, pedagog untuk tahu kenapa. Apakah itu hanya karena bahkan dibilang itu Rocky Gerung. Anak itu bilang begitu. Wah, si Om Rocky itu tiap hari, si Om Rocky itu artis ya. Jadi berceritalah tentang perilaku anaknya tuh. Tapi yang unik dia nyari kata-kata itu tuh. Saya nggak tahu dia dapat inspirasi dari mana. Tapi di Eropa, anak SD itu diajarin, di Prancis itu kurikulum dari anak SD diajarin tentang yang disebut intellectual history, sejarah intelektual. Terutama asal-usul dari masyarakat Eropa. Dan kenapa Eropa berhenti mengkonsumsi kerajaan dan pindah pada sistem demokrasi itu. Jadi anak SD di Prancis dari awal dia mengerti politik dalam pengertian nilai, value. Semua anak SD di Prancis ngerti apa artinya fraternité, égalité, liberté. Slogan revolusi Prancis. Maka di situ politik diajarkan. Bahwa pada satu pagi di tahun 1789 di alun-alun kota Paris, Raja Bengis Louis XVI yang mengklaim bahwa mahkotanya tidak mungkin copot dari kepalanya karena dipasangkan oleh Tuhan, diuji oleh rakyat Prancis. Karena si raja ini, dia memboroskan keuangan Prancis hanya untuk bermewah-mewahan dengan permaisurinya. Mandi susu tiap hari. Akhirnya rakyat kesel. Mana si raja? Digiringlah dia di dalam tengah revolusi Prancis, ditaruh lehernya di depan pisau gilotin dan tak dalam 2 detik. Bukan sekedar mahkotanya yang copot dari kepalanya copot dari badannya. Itu penanda demokrasi pertama. Kita belajar demokrasi dari peristiwa revolusi Prancis itu. Yang sekarang kita sebut sebagai Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bukan terbalik, bukan suara Tuhan adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara, artinya yang sudah diputuskan rakyat pasti disetujui Tuhan. Jadi klaim bahwa dia diberi mahkota oleh Tuhan batal oleh peristiwa revolusi Prancis. Dari situ kita mengerti bahwa demokrasi itu hanya ada 3 ide. Liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan. Égalité artinya kesetaraan. Fraternité adalah persaudaraan. Pancasilaisca itu, yes, itu Pancasila. Sama aja. Tapi kenapa kita tidak praktekkan? Karena kita tidak pernah mengalami peristiwa sosial sedahsyat revolusi Prancis. Mau nggak kita ulang itu di Monas? Boleh aja, sebagai penanda mungkin. Sebagai pengganti dari pemilihan umum. Orang yang pemilu itu memboros-borosin tuh. Jadi selalu ada peristiwa yang mendebarkan. Dalam filsafat namanya peristiwa yang menimbulkan fascinosum et tremendum. Fascinosum artinya gila ya.
tremendous menggetarkan. Itu peristiwa Revolusi Prancis. Saya terangkan itu sebagai satu kepentingan untuk memulai memberi pendidikan politik pada anak-anak itu, diasuh. Apalagi kalau pendidikan itu diajarkan oleh perempuan. Karena politik sinonimnya artinya just keadilan. Politik artinya mendistribusikan keadilan. Hanya itu definisi yang paling jujur dari politik. Politik adalah cara mendistribusikan keadilan. Dan kenapa perempuan diminta untuk menerangkan lebih awal? Karena hanya perempuan yang mengerti cara mendistribusikan keadilan dari keadaan naturalnya. Perempuan yang hamil, kehamilan itu, rahim perempuan itu adalah narasi politik yang penting. Rahim perempuan itu adalah tempat politik jujur dimulai. Karena dari rahim perempuan, keadilan diajarkan. Si ibu yang hamil, dia membagi nutrisi dengan bayinya tuh. Artinya dia udah mampu untuk mendistribusikan sesuatu untuk calon manusia. Si ibu yang lagi hamil mengerti psikologi bayinya melalui detak jantung bayinya yang adalah detak jantung ibunya. Kecemasan si ibu dibaca oleh si bayi. Semua itu adalah peristiwa politik. Nah, kita mau supaya kehidupan demokrasi dimulai dari rahim perempuan. Karena perempuan yang paham tentang keadilan. Kita nggak perlu ajarin perempuan tentang teori John Rawls, John Locke, John Mukidi. Karena setiap hari perempuan bertemu dengan injustice dan ketidakadilan. Dia bangun pagi, dia mesti buka dompetnya. Ada berapa uang tersisa untuk jajan anaknya di PAUD. Sore-sore dia berpikir, harus ada sisa uang belanja. Supaya suaminya tiba di rumah dengan kepala kosong, kalut. Tapi ada kopi disediakan buat dia. Kalau nggak digampar istrinya nanti itu. Jadi beban ekonomi itu pertama-tama dihadapi oleh kaum perempuan. Setiap malam di Indonesia ada 19,5 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong. 19,5 tertinggi di Asia tuh. Kebanyakan mereka adalah perempuan. Karena mereka akan berbohong pada anaknya. Ibu udah makan, silakan kamu yang makan. Dia berbohong pada suaminya. Saya istrimu udah makan, silakan kamu yang makan. Itu namanya penderitaan yang tidak mungkin diterangkan dengan statistik. Dan perempuan mampu menyimpan penderitaan jauh melampaui kemampuan laki-laki untuk menahan rasa sakit. Seorang pria, dia bisa menahan rasa sakit secara fisik. Namanya pain. Tapi laki-laki tidak mampu menahan rasa sakit yang disebut misery. Apa itu misery? Penderitaan batin tuh. Hanya perempuan yang mampu begitu. Jadi keadilan pertama kali ada pada rahim perempuan. Kita semua lahir dari rahim perempuan diajarin keadilan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, kita langsung pindah ke rahim laki-laki. Yang namanya APBN, yang namanya partai politik, yang namanya pemilu. Itu semua rahim laki-laki. Yang curang itu. Jadi sekali lagi, Mbak, teruskan ide untuk mengajarkan keadilan sejak dari usia dini. Siapa lagi yang belum saya jawab? Udah semua ya? Sorry. Tadi siapa yang terakhir ya? Osi sama Cahaya. Kembali kepada ketuhanan. Ya. Kembali kepada kitab suci. Oh iya, yes. Itu saya terangkan tadi. Bisa kita kembali pada kitab suci. Tetapi kitab suci akan bilang, maksimalkan dulu demokrasi, baru berdoa minta tolong pada langit. Kan Tuhan akan marah bahwa Anda manusia belum bisa membuat sistem politik yang adil. Kenapa Anda minta tolong saya? Kan keadilan itu disediakan oleh alam semesta melalui pikiran kita. Tuhan akan bilang, baca. Apa yang mesti dibaca pertama? Konstitusi. Jadi kalau kita gagal membaca konstitusi dan minta supaya Tuhan turunkan sistem politik yang ada di langit, Tuhan bilang Anda malas betul ya berpikir ya.
Kan dasarnya itu. Demokrasi bukan pilihan yang paling bagus, tapi kita perbaiki dulu hal itu supaya kita pertanggungjawabkan bahwa kita mampu mengatur diri kita sendiri. Kalau sedikit-sedikit kita minta tolong Tuhan, Tuhan akan bilang, lihat mayoritas umatku koruptor, agama apapun. Artinya Anda perbaiki dulu korupsimu, baru minta tolong. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, masih soal anak-anak. Anak-anak itu diajari keadilan. Jangan disuruh jadi cawapres. Ada pertanyaan ketiga tadi, soal bahaya apa yang mereka akan alami, Prof? Soal apa? Ya, nggak bahaya apa sih sebetulnya yang mereka akan timbul dengan post-truth tadi gitu. Oke. Semua yang Anda ucapkan tadi itu menggambarkan ketakutan Anda pada keadaan. Karena itu kita sedang hidup di dalam the republic of fear. Republik kecemasan. Kita ragu mau joblos siapa tuh. Kenapa? Justru di ujung tahun kepemimpinan Pak Jokowi, semua orang merasa kok tidak pasti ya. Kan ada di situ mental kita gelisah tuh. Tapi kita tidak mau berpikir tentang alternatif. Tadi saya coba ajukan pikiran alternatif. Banyak mungkin akan golput, banyak akan undecided tuh. Tapi sambil kita menginginkan ada kedamaian, memang potensial untuk terjadi kerusuhan mesti kita diamkan dengan adanya kedamaian. Tapi dari awal kita tahu bahwa ujung dari politik ini akan rusuh. Karena keadilan kita diganggu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu akan jadi tulang di dalam daging kita, ganggu terus tuh. Mungkin pemilunya damai. Tapi satu minggu setelah pemilu orang akan persoalkan. Apa legitimasi yang menang itu kalau dimulai dari kecurangan. Apalagi begitu satu minggu tuntutan internasional bayar utang. Frustrasi seseorang dia gampar wakil presidennya. Itu yang mesti kita bayangkan sebagai psikologi publik itu. Saya serius terangkan itu supaya kita jangan sekedar merasa ini kita ingin baik-baik aja. Tetapi otak kita berpikir ini awalnya nih buruk. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan Gibran wakil presiden itu akan diingat oleh sejarah. Kan orang akan ulang-ulang itu. Ini curang. Itu akan mengganggu orang yang terpilih nanti itu. Soalnya di situ. Tapi orang bilang ya Jokowi nggak melanggar konstitusi. Karena itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Memang nggak melanggar konstitusi. Menjadikan Gibran wakil presiden tidak melanggar konstitusi. Menjadikan anak presiden sebagai anak-anak yang belum pantas usianya jadi wakil presiden tidak melanggar konstitusi. Yang dilanggar Jokowi adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, Kang Guru. Saya mencatat. Saya sebagai guru SD, apakah saya berhak untuk memperkenalkan dan menceritakan tentang politik? Pertanyaan. Politik itu artinya adalah ilmu tentang hierarki. Bagaimana cara menempati hierarki itu, bagaimana berpartisipasi dalam hierarki itu. Dan hierarki itu adalah awal mula bagi sebuah peradaban. Tidak mungkin ada manusia yang menghasilkan peradaban tanpa adanya hierarki. Karena dari hierarki itu muncul bahasa. Dari bahasa muncul kesepakatan. Dan kesepakatan itulah yang dirawat oleh politik. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang politik, ya kita akan berbicara tentang segala hal. Jadi kalau misalkan anak-anak kita diperkenalkan dengan politik, ya tentu saja itu bukan hanya kewajiban, bukan hanya boleh atau tidak, tapi itu adalah keniscayaan. Karena sosialisasi pertama yang disampaikan ibu-ibu kepada anaknya, itu adalah sosialisasi tentang politik. Ketika misalkan seorang ibu ngasih tahu sama anaknya, kamu anak perempuan jangan suka main sama anak laki-laki, itu nanti kasar main bola apa. Itu adalah nilai-nilai politik. Ketika misalkan si ibu mengatakan kepada anaknya, kamu makan sayur yang banyak ya, jangan makan gorengan terus. Itu bagaimanapun juga itu terkait dengan urusan-urusan hierarki politik. Jadi bukan pertanyaannya bolehkah,
Tetapi itu adalah sebuah keniscayaan. Cuman pertanyaan tadi semestinya saya pikir adalah pertanyaan yang lebih rinci. Maksudnya adalah politik praktis seperti yang kita kenal sekarang. Dunia politik, dunia politikus, elit. Apakah anak-anak berhak untuk diperkenalkan dengan yang seperti itu? Wajib. Tapi gini, ada pertanyaan dan ini sempat menjadi sebuah polemik. Di SMP tertentu ada sekolah yang ngajarin sex education kepada anak-anak. Diajarin sumber-sumber kenikmatan seksual itu di mana. Diajarin kalau misalkan kamu melakukan ini maka yang terjadi akan menjadi seperti itu. Kenikmatan yang luar biasa, orgasme, keluarnya lendir, apa segala rupa diajarkan di bangku SMP. Boleh gak? Anak-anak pada waktu itu berhadapan dengan dua pendidikan di hadapan mereka waktu SMP. Yang pertama itu adalah mereka tahu tentang seks dan reproduksi dari video porno. Dan yang lain mereka mengetahuinya dari guru-guru yang ngajarin sex education. Mana kira-kira yang potensinya akan bagus ke depan? Kan ujung-ujungnya soal sex education, ujung-ujungnya soal seks dan reproduksi, soal replikasi gen. Sama kan ujungnya, tapi mana yang akan kita pilih? Sex education atau nonton porno bareng-bareng? Ya kan ada kan calon presiden kita yang kalau nonton bareng-bareng. Mana yang kita pilih? Termasuk juga dalam hal ini adalah masalah politik. Jadi yang diajarkan kepada anak-anak kita itu apakah politik yang kotor seperti yang kita lihat saat ini atau politik ideal seperti yang seharusnya terjadi. Jadi kepada ibu guru yang tadi itu sampaikan ajaran-ajaran pengetahuan, wacana, nilai-nilai politik kepada anak-anak tapi bamperi mereka dengan critical thinking. Ajari mereka bahwa gagasan politik yang benar adalah tentang hierarki. Tentang bagaimana kamu ada dalam sebuah masyarakat. Bagaimana kamu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya kamu bisa memilih pemimpin, bisa memilih teman, bisa memilih musuh sekalipun. Agar kamu bisa hidup menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya tidak mungkin manusia menjadi pribadi manusia. Tanpa ada campur tangan sosialisasi dari manusia yang lain. Jadi itu jawaban pertama. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa ya tadi? Saya lupa. Oh ini nih. Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kita jauh dari ketuhanan? Bukankah mayoritas kita umat beragama Islam? Tapi kenapa kita jauh dari agama Islam? Begitu pertanyaannya ya. Dari Akang yang tadi itu. Saya pernah bikin video. Dan diupload 27 menit yang lalu. Jadi nonton ya. Saya jelaskan, kalau kita mau belajar filsafat kayak paroki misalkan, maka salah satu yang harus kita lampaui itu adalah belajar tentang logika. Karena logika itu arah menuju filsafat. Kalau kita belajar logika, salah satu cerita dalam logika itu adalah belajar tentang logical fallacy. Kecacatan berpikir atau pikiran yang korup, pikiran yang rusak. Salah satu pikiran yang cacat atau pikiran yang rusak yang paling berdampak besar terhadap dunia, yang paling menghasilkan perang sepanjang sejarah, itu adalah apple to heaven. Apa itu? Menganggap bahwa perilaku pribadi, menganggap bahwa kehendak pribadi itu sebagai kehendak Tuhan. Yang sederhananya begini, ketika Amerika Serikat menyatakan perang kepada Jepang dan kemudian beberapa tahun kemudian menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki, mereka mengatakan ini kehendak Tuhan. Itu kehendak politisi, tapi mereka menyebutnya ini kehendak Tuhan. Ketika orang-orang Israel berebut tanah yang namanya tanah Kanaan, mereka katakan tanah ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Tuhan kepada kami. Jadi apple to heaven itu adalah pernyataan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, itu adalah pernyataan dan kehendak dari Tuhan. Jadi kenapa kamu datang terlambat? Qadarullah macet. Jadi alasan dia untuk terlambat adalah Tuhan. Jadi dia menjadikan Tuhan sebagai keset mencari alasan, mencari pembenaran untuk kesalahan-kesalahannya. Itu sering kali kita dengar di mana-mana. Nah, apple to heaven pada akhirnya sering kali digunakan oleh para politisi-politisi
Untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya pada masa beragama dan sekaligus juga untuk membohongi mereka. Jadi apakah kita misalkan beragama Islam, apakah kita berpancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, pada akhirnya pernyataan-pernyataan itu hanya dijadikan alat legitimasi kekuatan politik. Ketika Pak Jokowi dulu misalkan mau jadi presiden, dia harus mengangkat wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Karena apa? Karena kalau mengangkat Pak Ma'ruf Amin tanpa kampanye habis-habisan pun dia sudah mencatat 70 juta suara akan mencoblos dia. Dan begitu pun sebaliknya Pak Prabowo itu memilih wakilnya itu adalah orang yang dianugerahi restu oleh istimewa para ulama 1, 2, 3, 4. Karena apa? Dan dari situlah dia akhirnya bisa menyaingi perolehan suara Jokowi. Kenapa? Karena kekuatan-kekuatan agama dijadikan sebagai alat-alat kepentingan politik. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah, kan kita beragama Islam, lalu kenapa kita tidak menjalankan agama Islam? Agama Islam dalam politik justru seringkali dijadikan sebagai alat pemuas kekuasaan bagi para elit-elit politik. Jadi kalau misalkan bertanyanya seperti itu, dibalik agama idealnya menjadi inspirasi buat tersenggalanya politik yang ideal. Tetapi pada akhirnya agama dijadikan alat legitimasi kebenaran untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, 1 menit. Oke, 1 menit. Sekarang lagi seru apa? Kalangan habaib ternyata ketahuan terbukti memanipulasi makam. Ada makam siapa diklaim bahwa ini adalah makam Habib. Kemudian di ziarahnya itu ada ratusan juta rupiah mereka dapatkan uang dari perziarahan itu hanya gara-gara ketika mereka mengklaim bahwa ini adalah makam orang suci. Jadi kalau misalkan tadi pernyataannya kan kita adalah beragama dan sebagainya. Iya, tapi pada dasarnya agama itu interpretatif. Dan interpretasi itu pada akhirnya digunakan oleh kepentingan-kepentingan politik. Tidak boleh terlalu panjang karena sudah dimarahin. Jalan juga. Kemudian pernyataan, Apa yang 3 menit ya Pak? 3 menit ya? Nanti ada closing. Oke, ada closing. Nanti ada closing statement. Generasi milenial, oke, ada pernyataan generasi milenial. Saya sudah katakan please, jangan menggunakan istilah-istilah generasi milenial, generasi Z, generasi apa dan sebagainya. Karena istilah itu adalah istilah para sosiolog di Amerika Serikat untuk bisa mengidentifikasi generasi mereka masing-masing. Dan itu tidak memiliki relevansi sama sekali di Indonesia. Kalau misalkan orang Amerika Serikat menyebut bahwa generasi Z mereka itu adalah kritis, maka kita tidak memiliki kriteria itu. Jadi hanya gara-gara orang Indonesia tidak memiliki sosiolog-sosiolog yang mampu untuk mengidentifikasikan generasi Indonesia generasi apa, jangan kemudian kita langsung ngambil dari luar. Westernisasinya udah kebablasan itu namanya. Tapi oke lah, anggap pernyataan seperti itu yang kemudian mengatakan bahwa Prabowo itu penculik, Pak Anies itu jago ngomong, Pak Ganjar itu adalah orang yang terus-menerus di bawah asuhan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebut aja namanya, kenapa takut? Ada orang-orang yang otoriter yang membuat kita takut sampai nggak mau menyebut nama dan sebagainya. Kenapa mereka menjadi otoriter? Otoritarian itu muncul ketika mereka ketakutan karena kekuasaannya akan diambil. Jadi otoritarian itu muncul karena ketakutan. Jadi ketika mereka takut, kenapa kita malah lebih takut dengan itu? Selama kita benar, ya gak jadi masalah, sampaikan aja. Nanti gimana kalau kita geruduk? Makanya harus punya 1 juta subscriber. Biar banyak pendukungnya. Cukuplah. Terima kasih. Kang, masih ke toilet. Masih ke toilet. Oke, karena panitia memberi waktu hanya 12.30, kita akhiri dengan closing statement dari